Presiden agar tidak ada lagi kegaduhan di istana ternyata tidak digubris sejumlah menterinya. Hari ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyindir Menteri ESDM Sudirman Said. Rizal kesal lantaran sebagai Menteri ESDM Sudirman Said tidak pernah hadir saat diundang rapat. Bukan hanya soal ketidakhadiran saat diundang rapat, Rizal juga meragukan kompetensi Sudirman soal pengetahuannya tentang minyak dan gas bumi. Di sela-sela sebuah acara di Jakarta, Rizal mengeluhkan perilaku Sudirman Said yang tidak pernah memenuhi undangannya untuk hadir di rapat di bawah koordinator kementeriannya. Sudirman dalam catatan Rizal tidak pernah hadir di rapat Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya sejak Rizal dilantik sebagai Menko pertengahan Agustus 2015 lalu. Padahal Kementerian ESDM merupakan salah satu kementerian di bawah Menko Kemaritiman dan Sumber Daya. Menurut Rizal, sejauh ini setiap rapat dari Kementerian ESDM selalu diwakilkan sekjennya. Rizal mengingatkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama seluruh jajaran di bawah kementeriannya. Kami akan rapat di dalam beberapa minggu yang akan datang. Kami akan panggil semua Dirjen Migas dan sebagainya. Kalau menterinya diundang nggak mau datang lagi ya silahkan. Dia sejak kami jadi menteri diundang nggak pernah datang. Sekjennya selalu, dirjennya selalu datang. Ya, tapi yang penting kita ingin ubah rasio pembagian hasil ini. Selama masa harga minyak bumi murah, kita mau turunkan 80 misalnya, angkanya belum pasti nih, dirapatin. 80% hasilnya buat negara, 20% untuk investor, dengan syarat harus melakukan eksplorasi yang benar. Tetaplah bersama kami pemirsa Top News. Anda kembali di Prime Time News pemirsa, saya ingin langsung ke Pak Beni. Pak Beni, dengan kejadian ini walaupun kita masih menunggu hasil dari MKD, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan sepak terjang Ketua DPR? Ya sebenarnya kan ini pelanggaran etika berat ya, karena ini menyangkut martabat DPR sebagai lembaga kredibel yang dipercaya oleh publik. Justru dengan kejadian ini publik kehilangan trust kembali. Di negara-negara maju ya, itu pasti mengundurkan diri. Ini seperti dalam pasal 3 ayat 1 dari kode etik anggota DPR, seperti anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik dalam gedung DPR maupun di luar gedung. Nah itu kan tidak patut. Misalnya dia ketemu dengan pengusaha dan mengajak ketemu yang ini kan bukan fungsi dan kewenangan dia. Klaim dari Setia Novanto ini adalah untuk kepentingan publik, untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya, tapi anehnya dilakukan di hotel. Anda melihat seperti apa? Tadi ini penyalahgunaan ya, fungsi dan wewenangnya. Ini kan bagian eksekutif. DPR itu fungsinya adalah yaitu pembuat undang-undang, budgeting dan pengawas. Dia tidak boleh masuk di ranah yang bukan bidangnya. Dan itu dia sebenarnya kalau dia tahu kredibilitas, tahu integritas, kompetensinya, dia tidak akan masuk ke situ. Dan sebenarnya anggota DPR itu sesuatu yang melekat dimensi etisnya. Dimensi etis itu dia harus tahu bahwa ini adalah bukan bidangnya dan bukan wewenangnya. Karena sudah ada komisi 7. Sudah ada komisi 7. Nah, jadi sebenarnya praktek-praktek inilah yang sebenarnya melanggar etika kepantasan publik. Oke. Setia Novanto dan juga beberapa pimpinan DPR berargumen bahwa ketua dan anggota DPR bisa bertemu dengan siapa saja dalam kasus pertemuan dengan Freeport ini. Apakah ini bisa dibenarkan? Iya, bisa dibenarkan. Etika itu apa sih? Dimana kan mengatakan etika itu imperatif, perintah. Yang baik harus dijalankan, yang buruk dihindarkan. Maka anggota DPR ikut terikat dengan kode etik dan sumpah jabatannya untuk menjaga martabatnya. Boleh bertemu dengan orang, tetapi dia harus di ruang mana? Di DPR. Baik. Tetapi ketika membahas bisnis, membahas kepentingan yang bukan bidangnya, itu pelanggaran etis. Dan etika itu tidak hanya tertulis loh, yang tidak tertulis, dia norma yang memandu elit politik itu supaya apa? Elit politik itu tahu menjaga kehormatannya. Kehormatan ini. Jadi sebenarnya ya, kalau anggota DPR tidak tersinggung, ini sebenarnya anggota DPR sudah kehilangan martabatnya. Ini persoalan martabat gitu loh. Persoalan martabat. Jadi sebenarnya harusnya dia dengan legowo
di seperti negara maju memberi contoh mundur sementara sampai proses MKD selesai, baru kalau tidak terbukti dipulihkan kembali. Ini artinya tetapi sudah ini contoh melanggar etika berat, artinya apa yang harus dilakukan adalah mundur dengan sukarela. Baik. Ini sebagai contoh untuk mengembalikan keadaban parlemen. Sebab kalau seperti ini parlemen kehilangan keadaban. Saya ingin mengcross-check ke Pak Marzuki. Pak Marzuki, argumen bahwa anggota maupun pimpinan DPR berhak bertemu dengan siapa saja demi kepentingan publik, demi kepentingan rakyat. Dalam kasus Freeport ini, argumen Pak Setia kemudian beberapa pimpinan DPR, apakah bisa dibenarkan? Kalau dalam konteks tugas dan tanggung jawabnya, itu betul. Tetapi dalam konteks eksekutif, saya kira itu sudah melampaui kewenangan yang bersangkutan. Ini berarti sudah melebihi dari wewenang yang bersangkutan, tapi apa yang dikatakan oleh Setia dan juga pimpinan DPR lain adalah ini demi kepentingan bangsa dan negara. Setujukah Anda apabila kepentingan publik kemudian dibahas secara privat bukan di gedung DPR, bukan di Komisi 7, melainkan di hotel dengan kondisi tertutup? Apapun ceritanya, tugas Dewan itu adalah pengawasan. Tugas itu dilakukan oleh pemerintah dan demi kepentingan rakyat, Dewan melakukan pengawasan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau Dewan ikut cawe-cawe tugas pemerintah, lalu siapa yang mengawasi? Persoalannya di sana. Jadi ada pemisahan fungsi eksekusi dan ada fungsi pengawasan. Nah, kalau dua fungsi ini jadi satu, lalu siapa yang melakukan pengawasan? Dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport ini, seberapa sampai batas apa sebenarnya wewenang dari Ketua DPR, Pak Marzuki? Saya kira kewenangan pimpinan DPR itu sangat jelas diatur dalam undang-undang tentang DPR ya, MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD. Saya kira jelas di sana. Tidak ada konteks kewenangan pimpinan DPR untuk melakukan lobby-lobby, bertemu para pengusaha, investor, dan lainnya terkait untuk kepentingan rakyat yang disampaikan tadi. Bang Rafli setuju? Iya, iya, tidak ada dispute di sini ya. Saya kira kita satu arus semua ya. Tetapi begini, yang ingin saya katakan adalah kadang-kadang menjadi pejabat publik itu memang tidak gampang, tidak mudah. Apalagi pejabat publik yang dipilih. Apalagi ini double elected ya, dipilih oleh rakyat, lalu dipilih pula oleh wakil-wakil rakyat. Walaupun mungkin pemilihannya kontroversial kemarin itu. Nah, karena itu kemudian etika tertingginya itu memang harus jauh lebih tinggi lagi. Jadi seorang ketua DPR itu harus lebih memegang etika lagi ya, lebih tinggi dibandingkan anggota biasa. Nah, etika itu memang soal kepantasan, ketidakpantasan itu memang kadang-kadang bisa kita rasakan, common sense bisa. Sebagai contoh misalnya, kita bisa uji misalnya. Kalau misalnya berbicara mengenai kepentingan bangsa dan negara, kenapa harus di ruang tertutup? Toh bisa saja kemudian rapat-rapat terbuka ya, baik rapat dengan komisi yang menaunginya maupun rapat dengan pimpinan, dan itu terbuka, transparan. Apakah mungkin materinya tidak terbuka begitu, tetapi pertemuannya itu sendiri orang mengetahuinya. Tapi ini penyebab pertemuan tertutup, apakah Anda melihat ada potensi KKN di sini? Ya, ini diatur dalam pasal yang menariknya lagi adalah dalam pertemuan itu kan kemudian apa urusannya membawa pengusaha? Kan ada pengusaha yang juga ikut. Mestinya kan kalau memang ini pertemuan yang mengatasnamakan DPR, mestinya kan yang ikut pimpinan DPR lainnya, dan kemudian pertemuannya diketahui publik ya, walaupun materi pertemuannya sendiri sebenarnya tertutup misalnya. Tetapi sekali lagi, ketika kita uji-uji terus, memang tidak ada yang hal yang bisa dibenarkan akhirnya. Kenapa? Karena fungsinya juga bukan ke sana. Bang Refli melihat ada potensi KKN di sini sehingga disembunyikan dari publik pertemuan tersebut? Ini potensi korupsi itu sederhana kan rumusnya. Rumusnya itu adalah opportunity plus kewenangan minus transparansi dan akuntabilitas. Jadi semakin sebuah kegiatan itu tidak transparan, ditutupi, maka potensi korupsinya semakin tinggi. Akuntabilitasnya tidak ada. Misalnya akuntabilitasnya tidak ada itu bahwa ini tidak dijadwalkan dan lain sebagainya, maka juga akan semakin potensi KKN-nya semakin tinggi. Cuma kita kan tidak boleh juga contempt of the parlemen ya, atau mungkin kemudian kita melakukan penghakiman melalui media. Kita harus tunggu MKD. Tetapi kan masalahnya adalah kita harus mengawal MKD karena kemarin mengecewakan MKD ketika mengadili
Kalau tidak salah pimpinan DPR yang bersangkutan tidak datang. Tidak datang. Betul. Ketika tidak 3 datang, kali dipanggil tidak datang. nah ketika tidak datang itu harusnya sanksinya lebih berat. Tapi ini kan aneh. Diperiksa tidak datang, tapi sanksinya paling ringan. Baik, saya akan membahas terkait dengan MKD dan juga ini adalah pelanggaran kesekian kalinya. Dikarenakan pada waktu Donald Trump kemarin mendapatkan sanksi ringan yakni teguran tertulis. Namun nanti saya akan menanyakan kepada Romo Beni ini seberapa jauh ada potensi KKN di sini kalau menurut pandangan Pak Beni. Namun saya akan jeda terlebih dahulu. Mohon maaf, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.